Oke. Kiu. Tunggu Mbak, tunggu. Oke, Kak. Tunggu. Gini dulu, nanti baru kita dulu. Satu, dua, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore ini kita melakukan lagi RNJ edukasi dengan materi screening manajemen model for osteoarthritis oleh Pak Sulpandi. Alhamdulillah beliau bisa hadir di sini, bisa memberikan ilmunya buat kita, dan terus menerus nanti juga Pak Arisandi juga seperti itu. Mereka akan membantu kita di sini dan memberikan ilmunya juga buat kita semua di sini. Dan syukur alhamdulillahnya RNJ menggratiskan itu semua. Oke, kepada Pak Sulpandi, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sharing terkait dengan materi screening management model for osteoarthritis ya. Dimana materi ini kenapa kami angkat ya, kami menganggap bahwa materi ini perlu diulas lagi karena terkait dengan epidemiologi penyebaran kasus ini ya sangat meningkat dan makin hari makin bertambah dan tidak akan ada habisnya. Makanya oleh sebab itu saya mencoba untuk memaparkan kembali, mudah-mudahan ada role model yang baru sehingga kita bisa mempertajam critical thinking kita dalam menangani kasus ini. Di sini mungkin kita akan membahas tentang pengertian dari osteoartritis, tanda dan gejala osteoartritis, gambaran klinis dari osteoartritis, faktor penyebab, dan seperti apa sih penanganan fisioterapi dalam kasus osteoartritis itu sendiri. Oke, mungkin bisa Bapak lanjutkan dari pengertiannya sendiri, Pak. Oke. Sebenarnya saya punya slide di sini ya. Nanti bagi teman-teman yang mungkin kesulitan untuk mengakses materi kita, nanti akan saya coba bagikan slide-nya. Jadi deskripsi dari osteoartritis itu adalah umumnya nyeri kronik ya yang terjadi pada setiap persendian, yaitu chronic condition of the joint. Jadi ternyata osteoartritis itu tidak hanya pada knee joint, tetapi dia bisa pada lower back, neck atau leher, terus ada pada jari sendi besar seperti knee, ankle, terus jari kecil juga tidak terluput dari osteoartritis seperti finger ya, basis thumb, dan jari-jari kaki seperti itu. Terus selanjutnya adalah terkait dengan epidemiologi ya. Epidemiologinya ternyata kasus OA ini jadi itu menyerang ya sekitar 3,3% atau 3,6% jadi populasi di global atau dunia itu, masyarakat atau manusia itu mengidap namanya OA ini ya. Dan dari 43.000 orang ya, ternyata 80% itu dia bisa menyebabkan disabilitas. Nah, ini cukup angka yang cukup banyak ya, dan umumnya diderita oleh usia 65 tahun ke atas ya. Walaupun beberapa referensi mengatakan bahwa OA itu juga 54 ke atas ya. Terus selanjutnya etiologinya, jadi risk faktornya ada beberapa yang sering kita ketahui. Yang pertama ada include disease to age ya, terkait dengan umur ya, karena kita ketahui bahwa OA itu adalah kondisi degeneratif ya. Terus yang kedua perempuan atau female gender, di mana perempuan lebih banyak menyerang kondisi ini karena terkait dengan hormonal. Terus obesity, jadi obesitas. Yang kedua adalah anatomical factor. Jadi ternyata posisi anatomi seseorang itu bisa mempengaruhi osteoartritis atau bisa mendistribusikan dia mengidap osteoartritis. Terus muscle weakness ya, terus joint injury. Tetapi kalau kita lihat secara tipe, OA itu sebenarnya dia hanya dibagi dua, ada tipe primer dan tipe sekunder. Nanti kita akan jelaskan. Dan yang paling penting adalah OA ini adalah multifaktor.
Ya, kenapa saya bilang bahwa kondisi adalah multifaktor? Karena kita ketahui ini adalah salah satu penyakit degeneratif. Yang dimana namanya degeneratif itu tidak hanya melibatkan satu aspek ya. Pasti dia melibatkan banyak aspek. Misalnya aspek neurologi, muskuloskeletal, terus kardiovaskular, integumen, ya, organ visceral dan sebagainya. Nah, kembali lagi saya sebut tadi ada dua, ada primer, di mana primer itu erat kaitannya dengan umur ya, degeneratif. Kalau sekunder, tipe sekunder itu masuk di situ klasifikasinya obesitas ya, masuk di situ. Yang kedua repetitive injury, oke, terus muscle weakness, dan yang ketiga selanjutnya adalah gout ya, atau masalah pada asam urat. Kenapa kita masukkan di sini tipe sekunder? Ya karena kita ketahui bahwa ini bukan menjadi dari implikasi dari OA, melainkan dia hanya penyakit penyerta. Nah, gout itu sendiri ada masalah pada ginjal. Nah, seperti itu. Nah, dari paparan risk factor yang kita sebutkan tadi, kita bisa mengimplikasikan bahwa ternyata dalam menangani kasus ini kita tidak hanya bisa melihat satu faktor saja, ya, tetapi ada beberapa faktor yang perlu kita lihat, gitu. Sehingga pada saat nanti pasien pada saat datang ke kita, itu kita benar-benar pada saat asesmen kita tanyakan ya pertanyaan yang lebih spesifik. Oke. Nah, bagaimana clinical presentasinya atau gambaran klinis ya? Yang pertama ada kemerahan biasanya pada sendi, ya, ada swelling, ada nyeri, ya, ada panas, terus ada nyeri tekan, ya, stiffness, limitasi ROM, terus ada crepitus atau crepitasi, terus pola gangguan berjalan, ya, kurang lebih seperti itu kalau orang mengalami OA. Tetapi dari beberapa yang kita sebutkan itu, ya, tidak semuanya atau gambaran klinisnya itu ada pada suatu kasus, ya, tergantung dari patologinya, ya. Jadi setiap orang bisa mengalami salah satu atau salah duanya atau beberapa gitu maksudnya. Jadi tidak semua, ya. Nah, biomekanik kita harus tahu bahwa karena di yang paling khas itu kalau OA itu adanya limitasi range of motion. Nah, dengan begitu kita harus tahu normal dari ROM, ya. Saya hanya mengulas kalau fleksi untuk kebetulan kita ngambilnya knee joint, maka saya spesifikkan pada knee joint. Jadi fleksi untuk knee itu 135 derajat, kalau ekstensinya adalah 5-10 untuk intertensi. Terus endorotasi 15 derajat, eksorotasi pada 45 derajat. Nah, komplikasi. Nah, ini mungkin yang luput ya ingin saya sampaikan di pertemuan kali ini. Jadi ternyata OA itu akan menyebabkan dua hal utama. Yang pertama adalah functional disability. Apa itu functional disability? Kita ketahui bahwa OA ini menyerang sendi, di mana sendi khususnya knee ini adalah salah satu sendi yang berperan penting, ya, dalam mobilitas seseorang. Nah, ketika dia bermasalah, maka fungsional dari seseorang itu akan menjadi terganggu, ya. Dan yang kedua, aspek yang perlu kita perhatikan juga adalah psikis disorder atau penyakit mental. Nah, kadangkala beberapa evidence based dan fakta empiris yang kita temukan bahwa tidak sedikit orang stres gara-gara penyakit OA. Karena kenapa? Karena mereka mengatakan bahwa pengobatan yang dilakukan itu sangat sedikit impactnya, sehingga itu memicu rasa keputusasaan. Nah, di sini kita perlu menjelaskan itu. Nah, nanti saya akan jelaskan bagaimana cara mengatasi psikis disorder yang menjadi domainnya kita juga. Oke, kita akan masuk ke prognosis. Ya, prognosis. Jadi kita harus realistis ya. Jadi prognosis dari kasus ini kita ketahui bahwa penyakit OA, khususnya osteoartritis, anggap contoh dari di OA itu cannot be cured. Cannot be cured itu artinya tidak bisa sembuh.
ya. Jadi yang kita bisa lakukan hanyalah bagaimana mengadvise pasien supaya ya dia bisa memperbaiki fungsi dari sendinya ya, sehingga dia bisa lebih mobile ya. Jadi jangan berharap bahwa ketika orang dengan kondisi seperti ini OA khususnya degeneratif itu akan bisa sembuh. Tidak. Yang kita tujuan fisioterapinya hanya untuk memperbaiki fungsionalnya. Dengan cara apa? Dengan cara mungkin kita memberikan resep ya, a good diet. Kalau orang obesitas, maka kita menganjurkan untuk mengurangi berat badan. Terus exercise, beberapa modifikasi exercise yang bertujuan untuk misalnya lumbrikal cairan ya, cairan lumbrikal. Terus yang kedua kita memodifikasi gerakan-gerakan fungsi yang memang sebelumnya terbatas sehingga bisa lebih diperbaiki lagi atau good functioning. Terus yang kedua, prognosis yang kita bisa berikan adalah joint replacement atau operasi itu hanya untuk meningkatkan improve functional. Jadi untuk meningkatkan fungsional dari sendi itu. Tetapi untuk joint replacement ini itu tidak bisa langsung diberikan serta-merta pada pasien itu. Tentu ada beberapa pertimbangan, dan untuk surgery atau tindakan pembedahan juga saya akan jelaskan di sini ada 4 model yang akan dilakukan. Nah, itu akan berbeda-beda sesuai dengan peruntukannya. Sebenarnya saya pengen menggambarkan ini normal dengan osteoartritis ini ya. Jadi tapi rasa-rasanya teman-teman sudah bisa memahami ya. Nanti akan bisa dilihat di slide ya. Tadi saya bilang bahwa pembedahan itu ada 4, nanti saya akan jelaskan 4. Yang pertama ada debridement, di mana debridement ini bertujuan untuk pembersihan serpihan tulang rawan yang rusak, atau yang biasa kita sebut dengan osteofit. Jadi ketika orang mengalami osteoartritis ya, biasanya akan tumbuh osteofit ya di sisi bagian luar dari sendi. Nah, makanya itu dibutuhkan tindakan ini. Nah, caranya dengan menggunakan artroskopi ya. Tetapi ini hanya berguna ya, dia menghilangkan keluhan sementara. Karena kita ketahui ketika degeneratif ya, osteofit itu ketika dikikis maka akan muncul lagi seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah osteotomi ya. Osteotomi jadi biasanya kalau ada kelainan pada struktur anatomi ya, jadi dia disetel kembali ya, dibedah total. Anggaplah kakinya pasien ini adalah model kaki O, maka akan dibedah secara khusus, secara menyeluruh, supaya nanti bentuk kurvanya sesuai dengan Kiesinger dari tungkai kita, seperti itu. Terus ada artroplasti. Nah, ini yang paling banyak yang mungkin didapatkan di lahan. Artroplasti itu adalah replacement atau pergantian sendi ya, dari bahan plastik ya. Jadi dia bisa biasanya diberikan pada orang-orang lanjut usia, dan ini sifatnya permanen ya. Terus ada artrodesis. Jadi artrodesis itu biasanya kalau ada displacement antara fragmen, misalnya tulang femur dengan tibia, dia sudah bergeser pada saat gambaran radiologisnya. Jadi garis Kiesinger tidak sesuai midline-nya, maka itu dilakukan tindakan artrodesis namanya. Jadi dipasangkan eksternalisasi, gunanya untuk mereposisi sendinya, sehingga pada saat nanti dalam jangka waktu tertentu itu bisa kembali lagi responnya ke arah midline yang seharusnya. Jadi ada ini beberapa reference. Jadi kalau kita lihat di jurnal ya, bahwa ternyata ya, untuk clinical diagnosis without future assessment untuk kondisi ini, yang pertama ya,
bahwa ternyata OA ya, jadi OA itu dia hanya diderita oleh usia di atas 45 tahun. Terus aktivitas related joint pain, jadi ketika dia beraktivitas itu akan merasakan nyeri. Terus yang kedua morning sickness ya, di atas 30 menit itu sering terjadi. Nah, untuk mengetahui atypical symptomnya atau red flag dari kondisi ini, maka yang paling ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah X-ray ya, jadi X-ray itu adalah alternatif diagnosis yang kita bisa gunakan. Yang kedua MRI. MRI ini bisa juga ketika hasil X-ray tidak valid atau tidak memberikan gambar yang cukup, maka kita anjurkan untuk MRI. Dan yang ketiga adalah laboratorium test, di mana di laboratorium test kita akan melihat ya itemnya khususnya inflammatory or immune disease. Jadi anti inflamasinya yang kita lihat. Kayak ada jurnal ya. Untuk spesifik tes, khusus untuk spesifik tes ya, berdasarkan jurnal yang dikeluarkan oleh Elsevier pada tahun 2016 ya. Jadi judul jurnalnya itu adalah Clinical Assessment of Evolution in Knee Osteoarthritis. Ini adalah systematic review. Jadi saya bacakan saja conclusionnya, artinya untuk spesifik tes yang kita lakukan ternyata the majority of understanding. Jadi mayoritas itu tidak bisa menggambarkan secara valid ya pemeriksaan yang dilakukan. Artinya itu sah-sah bisa kita gunakan, tetapi untuk penegakan sebuah diagnosa ya saya rasa harus perlu dipikirkan kembali ya, karena validitasnya masih dia di atas masih di bawah 50% seperti itu. Nah, role of fisioterapi yang kita bisa berikan, yang pertama pasien edukasi. Nah, pasien edukasi ini berkaitan dengan kita harus mengedukasi pasien ya. Ketika dia datang ke kita harus menjelaskan atau memahamkan dia apa itu OA. Itu yang paling penting. Ya, apa itu OA supaya dia paham, sehingga pada saat dia datang ke kita tidak over ekspektasi. Dan yang kedua, jelaskan tentang nyeri yang dia rasakan. Habis itu jelaskan bagaimana long term atau manajemen jangka panjang dari OA ini. Ya, terus misalnya kalau ada aktivitas dia yang bermasalah, maka kita akan mengedukasi atau regarding activity modifikasi. Kita modifikasi aktivitasnya sehingga itu tidak memperparah keadaannya. Ya, terus yang kedua selanjutnya adalah role weight. Jadi kalau dia pasiennya obesitas, maka kita suruh dia untuk menurunkan berat badan. Ya, terus kita berikan promote active exercises, kita berikan latihan-latihan aktif. Terus yang kedua kita anjurkan dia untuk pola hidup sehat seperti itu. Kalau fisioterapi itu sendiri, menurut saya ada 6 ya, ada 6 yang perlu kita ingat. Yang pertama pasien edukasi, yang kedua health belief. Health belief nanti saya akan jelaskan. Yang ketiga adalah health exercise terapi, nanti kita akan coba praktekkan. Yang keempat itu ada activity modifikasi. Activity modifikasi juga kita akan coba jelaskan nanti. Terus advice on weight loss. Jadi kita memberikan advice atau saran kepada pasiennya untuk mengurangi berat badan. Dan kalau memang pasiennya terlalu overweight, maka langkah terakhirnya adalah kita pakaikan knee bracing. Nanti konsep knee bracing kita akan brace ya, kita akan jelaskan juga. Oke, health belief. Jadi tadi saya sudah bilang bahwa OA itu adalah no cure for OA. Jadi tidak ada kesembuhan untuk OA. Artinya dalam hal ini yang kita maksudkan terkait dengan disease-nya. Tetapi untuk fungsionalnya, karena kita bergelutnya di situ, untuk fungsional dan aktivitasnya kita bisa memperbaiki sehingga dia bisa beraktivitas dengan normal seperti itu. Nah, maka kita sebagai fisioterapis harus menjelaskan bahwa tujuan fisioterapi itu artinya bukan menyembuhkan OA-nya, tetapi untuk meningkatkan fungsional dari
sendinya tersebut. Anggap contoh OA pada ini berarti memperbaiki fungsional dari OA. Oke. Exercise tujuannya yang pertama kita mengurangi nyeri dan inflamasi, terus perbaiki fungsional ROM-nya, terus strengthening lower kinetic chain, artinya kita memperkuat otot-otot sendi ya. Terus cardiovascular exercises itu juga penting ternyata untuk OA. Karena kenapa? Karena kita ketahui bahwa OA ini lebih banyak mengena di atas usia 54 tahun atau 65 tahun ke atas. Terus improve proprioceptive agility dan balance, improve functional. Intervensi yang lain yang bisa dilakukan, hidroterapi juga bisa, tapping juga bisa, manual terapi juga bisa. Terus elektroterapi juga bisa dilakukan. Ya, sarannya di sini kita bisa menggunakan TENS ya, karena ternyata TENS itu bisa improve quadriceps strength dan has some evidence to show in can help with pain reduction. Jadi dia bisa mengurangi nyeri. Kalau di slide saya biasa menggunakan beberapa outcome measurement yang bisa digunakan, tapi nanti saya akan share PPT-nya, nanti teman-teman bisa lihat ya beberapa skala-skala yang bisa digunakan untuk screening dan evaluasi dari fungsional. Oke, saya kira cukup demikian untuk pembahasan konsepnya yang begitu membosankan. Nanti kita coba bahas terkait dengan prakteknya. Ada pertanyaan mungkin sebelum kita lanjut ke ke praktek? Oh iya, Pak, ini kan sangat menarik sekali pembahasan tentang osteoartritis yang bisa ditangani oleh fisioterapi. Nah, salah satu yang menarik perhatian, kenapa sih wanita lebih cenderung beresiko tinggi untuk mengalami osteoartritis? Oke, jawaban ilmiahnya karena perempuan itu lebih sering makan. Oh iya. Kenapa demikian? Enggak, bercanda doang ya. Kita ketahui bahwa ada namanya sistem hormonal ya, estrogen dan progesteron ya. Dimana kalau perempuan fase menopause itu yang terhenti hormon apa? Estrogen atau progesteron? Estrogen. Oke, estrogen. Nah, dimana ketahui salah satu fungsi hormon itu adalah untuk lumbrikan, jadi synovial lumbrikan. Jadi ketika itu terhenti, maka terhenti juga namanya lumbrical fluid ya, seperti itu. Makanya kenapa perempuan itu lebih rentan ya kena OA ini ya. Tetapi pada laki-laki juga tidak menutup kemungkinan ya, karena laki-laki juga banyak kena gitu. Tetapi kalau laki-laki biasanya faktor predisposisinya adalah biasanya ya karena pola hidup yang yang buruk ya, atau lifestyle yang kurang bagus, dan yang kedua itu adalah overweight atau berat badan, biasanya seperti itu kebanyakan. Ya. Ada lagi? Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya mengenai limfofisioterapi. Teman-teman yang ada di sini bisa juga tanya mengenai penanganannya kah, atau perbedaannya kah, ya, jenis-jenisnya kah? Oke, boleh. Ayo, silakan. Silakan dijelasin. Saya mau bertanya yang mengenai eksersis ini kan ada ditulis Di mana nih? Iya. Di mana? Zoom. Oh, ada Zoom. banyak pasien osteoartritis itu rata-rata Saya nggak tahu. Itu tingkat tinggi. Gimana? eksersis untuk pasien Oke, kardiovaskular. Oke. ya karena paling lama rata-rata itu permasalahannya adalah Nyeri nyeri dan dan gimana dia selesai latihan nyeri dan udah Audem. Oke, ya. Baik. Oke. Ya. OA bilateral ya. Saya pernah
Oke, ya siap. Terima kasih atas pertanyaannya, pertanyaan yang begitu menarik ya. Kenapa cardiovascular exercise diberikan pada pasien osteoartritis? Oke, jawaban pertama yang saya berikan adalah kenapa ini penting? Ya karena kita ketahui bahwa ini penyakit degeneratif ya, namanya degeneratif ya, secara fungsional baik secara ekstremitas maupun secara organ ya, namanya orang dengan degeneratif itu akan menurun. Makanya untuk mempertahankan itu supaya tidak terjadi penurunan yang secara progresif ya, maka kita berikan latihan cardiovascular exercises. Itu pertanyaan pertama, jawaban pertama. Yang kedua, kalau misalnya ada problemnya, nah ini kan pasien OA kan lebih banyak ada udem, dan yang kedua terbatas untuk ROM knee joint ya. Nah tentunya dalam memberikan latihan kardiovaskular, nah kita harus lihat stage berapa ini pasiennya, karena kan stage itu kan ada sampai 4 sampai 5 ya untuk OA itu sendiri. Nah maka tentu kardiovaskular exercise ini bisa diberikan setelah nyerinya benar-benar berkurang ya, dan yang kedua tidak ada udem di situ. Nah, contoh yang biasa kita advisekan ke pasien ya, ketika dia bisa anggaplah ROM-nya kan tadi harusnya normal kan 135 ya, pada ROM 90 kita sudah bisa memberikan latihan seperti ini. Contoh latihannya seperti apa? Dengan menggunakan modifikasi, misalnya dia bisa lakukan static bicycle ya, seperti itu ya. Tujuannya ada dua, untuk kardiovaskularnya, dan yang kedua untuk lumbrical fluidnya, seperti itu. Nah tidak disarankan misalnya cardiovascular exercises diberikan pada treadmill ya, walaupun kita ketahui bahwa itu latihan kardiovaskular juga, tetapi tidak bisa dilakukan. Karena kenapa? Karena kalau dia berlari maka tetap akan ada kompensasi atau pembebanan berat badan ke arah knee-nya, seperti itu. Kurang lebih begitu Bu ya. Jadi dilihat kondisi pasiennya terkait dengan patologisnya ya. Jadi tidak bisa langsung digeneralkan diberikan seperti itu, tidak. Tapi kita harus mengevaluasi dulu kemampuan dari sendinya dulu ya. Kalau sudah itu dirasa oke, ya kita berikan dulu yang bersifatnya penguatan. Oke. Ya. Manual terapi yang bagaimana dulu? Manual terapi ada syarat dan ketentuannya ketika kita ingin memberikan manual terapi. Dan model manual terapi juga sangat variatif. Nah, pertanyaan saya, manual yang terapi bagaimana? Yang kontraindikatif. Menambah ROM. Yang traksi apa ini bagaimana? Oke, traksi bisa kalau menurut saya sah-sah saja dilakukan ya, tetapi kita harus lihat kembali kondisi patologis pasien, seperti itu. Tidak bisa kita beri kalau dia usia 70 tahun ya, saya rasa untuk pemberian traksi sangat diminimalisir, bahkan mungkin ditidakkan. Karena kenapa? Karena kondisi tulang pada saat itu usia segitu, by evidence ya sangat rentang ya, sangat propos untuk dilakukan. Nah, kalau pada usia seperti itu yang kita bisa berikan adalah strengthening lower kinetic change dengan, dan yang kedua proprioceptifnya ya, seperti itu, sehingga dia bisa fungsionalnya bisa bisa diperbaiki. Silakan kalau ada. Bagus pertanyaannya.